Perkenalkan, nama saya Samsinar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris. Materi yang pertama itu personal data, yang kedua itu narrative text, yang ketiga itu descriptive text, dan keempat itu report text. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang materi yang pertama itu tentang personal data, yaitu adalah data pribadi yang dapat didefinisikan secara langsung atau tidak langsung, yang meliputi nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, yang dapat mengidentifikasi seseorang. Contohnya itu seperti my name is Samsinar, tempat tanggal lahir 6 September 2023, dan begitu. Materi yang kedua yaitu tentang narrative text. Narrative text adalah teks yang berisi tentang cerita hayalan atau dongeng yang bersifat imajinatif untuk bertujuan untuk menghibur si pembaca. Kemudian struktur naratif teks, yaitu yang pertama orientasi. Orientasi itu bagian pengenalan pada naratif teks dalam cerita. Yang kedua itu komplikasi, yaitu terkait konflik atau masalah yang ada dalam cerita. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi yaitu bagian akhir dari naratif teks yang memuat pemecahan masalah konflik yang terjadi pada komplikasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis naratif teks. Jenis-jenis naratif teks yaitu ada 10. Itu yang pertama cerita rakyat, cerita tentang binatang, cerita mitos atau berlatar masa lalu. Yang keempat itu cerita legenda atau rakyat, dongeng, cerita romansa, cerita misteri, horor, petualangan, dan cerita sejarah atau cerita legenda. Materi selanjutnya yaitu teks deskriptif. Teks deskriptif adalah teks yang menyatakan seperti apa seseorang itu atau sesuatu itu pada objek, yang menggambarkan, mengungkapkan seperti orang, tempat, atau benda tertentu. Kemudian generic structure, yaitu yang pertama identifikasi. Identifikasi itu berisi tentang pengenalan seseorang, tempat, hewan, atau objek yang akan dijelaskan. Kemudian yaitu yang kedua deskripsi, yang berisi tentang suatu seperti binatang, bintang, benda, atau orang dengan cara menggambarkan ciri-ciri seperti warna atau segala sesuatu yang berhubungan dengan penulis yang gambarkan. Selanjutnya yaitu report text. Report text adalah sebuah teks bahasa Inggris yang menyajikan informasi sebagaimana apa adanya. Report text itu memberikan informasi terkait suatu objek yang ada pada cerita, seperti berupa hewan, tempat kejadian, atau lainnya. Struktur dan kaidah kebahasaan report text. Itu yang pertama strukturnya general classification. General classification adalah pada paragraf pertama akan membahas aspek umum terkait objek yang akan ditulis, misalnya tumbuhan, hewan, tempat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu description. Description terdapat pada paragraf kedua hingga akhir. Di dalamnya terdapat pembahasan yang akan lebih detail pada paragraf bagian. Misalnya karakteristik dari hewan, kemudian habitatnya, lalu makanannya. Selanjutnya kaidah kebahasaan report text. Kaidah kebahasaan report text ada dua, yaitu simple present tense dan logical connector. Simple present tense itu adalah pola kata kerja yang menggambarkan keadaan di masa sekarang.
Yang kedua itu logical connector, adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan suatu ide, kata atau frasa, ide atau kata atau frasa lainnya. Adapun karakteristik report text, yaitu secara umum report text menggunakan bahasa ilmiah. Report text didominasi menggunakan simple present tense. Judul report text akan bersifat akan terlihat umum. Pada umumnya disajikan gambar atau data statistik yang di dalamnya terdapat diagram atau peta dengan tujuan sebagai bentuk untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dan analisis ini benar-benar secara ilmiah. Adapun example dari report text yaitu tentang hewan sapi, yaitu seperti sapi merupakan hewan berkaki 4 yang menjadi salah satu komoditas besar dalam negeri. Dagingnya umum dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan kalori manusia. Meskipun jumlahnya di dalam negeri sangat banyak, namun masyarakat cukup jarang mengkonsumsinya. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara paling sedikit di Asia Tenggara. Selain diambil dagingnya, beberapa varian juga diambil susunya untuk dikonsumsi. Jadi salah satu binatang yang cukup potensial yang untuk dimiliki. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.